Selamat datang di Wani Angas. Kali ini saya sendirian karena saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi pengalaman ini saya alami di rumah mertua saya ya, yang penuh dengan urban legend atau cerita-cerita legendaris, cerita-cerita horor legendaris. Salah satu cerita horor legendaris yang ada di sana adalah tentang si gadis baju merah. Gadis baju merah ini digambarkan bajunya merah Cina ya, cantik katanya, dan sering membahayakan orang yang berkendara sepeda motor di sekitar situ. Jadi awal kisahnya seperti ini, yaitu saat saya main ke tempat saudara di sana, mereka selalu bercerita tentang urban legend ini, si gadis baju merah ini. Sering sekali diceritakan. Pernah bahkan bapak mertua saya sendiri pun bercerita pernah ada kejadian kecelakaan di dekat rumah. Lalu bapak mertua saya menyuruh menanyakan kepada si korban, "Kamu lihat apa?" Kalau jawabannya adalah lihat cewek nyebrang pakai baju merah, berarti benar kalau gadis baju merah itu ada. Lain hari, saudara saya bercerita tentang gadis baju merah itu sering muncul di jalanan dekat rumah mertua saya. Dan beberapa saudara juga pernah ada yang bilang kalau gadis baju merah itu ada di depan jendela kamar kakak ipar saya. Dan pernah juga saya diceritai kalau nenek dari istri saya dan kakak ipar saya itu pernah melihat si gadis baju merah itu ada di ruang tamu rumahnya. Saking banyaknya kisah gadis baju merah itu membuat saya penasaran, heran, dan sedikit menantang ya. Kayak apa sih gadis baju merah itu? Puncaknya terjadi pada suatu sore. Saat itu saya dan istri sedang bercerita, dan saya menyeletuk ceritanya. Saya menanyakan, "Aku pengen ngerti, aku pengen tahu gadis baju merah itu kayak apa." Lalu istri saya bilang, "Jangan gitu ah, tekani tenan boh loh, didatangi beneran, rasain loh." Mungkin kayak gitu ya artinya. Dan saya pun wani-wani angas ya, halah, aku pengen buktiin. Di dalam hati saya berkata seperti itu. Dan tibalah waktunya malam saat saya tidur dengan istri saya. Saya merasa bermimpi dan setengah bangun setengah tidur ya, karena perasaan saya sedang bermimpi. Saat itu saya melihat kamar, di atas kamar ya, itu kan kamar saya dengan istri di rumah mertua itu tidak ada plafonnya, jadi dindingnya cuma setengah. Aduh, deg-degan ya. Jadi di situ di atas dinding itu nangkring wanita kayak pakai baju merah, dan tiba-tiba dia melompat menerkam saya. Wah, seakan seperti itu, tapi saya mencoba menahan diri untuk tidak berteriak. Saya cuma diem sambil merinding ya. Dan beneran mukanya itu bertatapan dengan saya. Muka si baju merah itu beneran bertatapan dengan saya, tapi saya tidak berteriak karena saya takut mengganggu mertua saya atau istri saya yang sedang tidur. Saya mencoba tenang, akhirnya dia hilang. Lalu saya mencoba membuka mata. Aku ini ngimpi atau tidak sih? Saya mencoba membuka mata, lalu saya melihat ke arah kanan, karena saat itu istri saya ada di sebelah kanan saya tidur ya. Saya melihat istri saya mengenakan baju merah. Padahal saya ingat pasti istri saya tidak pakai baju warnanya merah. Saya kaget ya. Awalnya juga bingung, kapan istriku ganti baju.
Terus saya lihatin, akhirnya saya sadar istriku nggak mungkin pakai baju merah, dia nggak punya baju merah kayak gini. Akhirnya saya tinggal tidur begitu saja, saya tinggal tidur begitu saja, dan esokan paginya saya biarkan saja dan tidak saya ceritakan kepada saudara-saudara saya karena takutnya malah saya dimarahin. Selang beberapa hari setelah kejadian itu kami berkumpul. Saat berkumpul itu kita cerita macam-macam, dan salah satunya kakak saya cerita yang kemarin saya ceritakan ini tentang kantornya di Jakarta. Lalu setelah beliau selesai cerita tentang kantornya di Jakarta, saya menceritakan pengalaman saya ini, di mana saya menantang si baju merah ini, dan akhirnya saya malah dimarahin, bener-bener dimarahin. Eh, Jangan sekali-kali nantang lah, jangan nantang lah, wong itu udah jadi urban legend, udah banyak yang lihat, udah banyak diceritain, udah banyak yang mengalami juga, jangan ditantang lah. Dan akhirnya saya sadarlah, saya mengaku salah, saya minta maaf kepada keluarga, saya minta maaf secara tidak langsung kepada si baju merah, dimanapun dia berada. Saya minta maaf dan saya menyesal. Jadi intinya jangan pernah sekali-kali menantang urban legend yang ada di suatu daerah ya. Apalagi di situ sudah terkenal sekali urban legendnya, dan sudah banyak yang cerita kalau urban legend itu sangat sakti atau sangat kuat atau sangat berpengaruh. Bahkan ada cerita juga kalau di sekitar rumah mertua saya adalah gerbang menuju alam gaib. Dan apapun itu yang diceritakan, percaya tidak percaya, saya hanya menghormati mereka. Saya minta maaf dan jangan sampai mengulangi lagi. Saya menyesal, benar-benar menyesal. Terima kasih.